kita persiapkan hati kita berdoa. Sungguh kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan tanpa pimpinan dan tuntunan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi berbicara di dalam hati kami. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras mendengarkan ajaran-ajaran. Bukanlah kami sebagaimana seorang murid yang memiliki kerendahan hati akan suara Tuhan. Dan juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Markus. Markus pasal 6. Kita akan membaca Markus pasal 6 ayat, saya nggak bisa ngeliat apa-apa di sini ya. Begitu ya. Iya. Markus 6, kita akan membaca ayat 17 sampai 29. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan padamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan padaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Kisah ini udah mirip film Hollywood. Semuanya ada. Ada tragedi, ada alur, ada seducif, ada percintaan, ada penipuan, ada pengkhianatan. Ini cerita yang sangat menarik sekali. Tapi saya akan membukanya karena judul kita adalah Fearless Truth Telling. Saya akan membuka khotbah ini dengan suatu kutipan yang dikemukakan oleh seorang orator terkemuka dari Irlandia. Juga seorang negarawan, juga bisa disebut seorang filsuf di abad ke-18 bernama Edmund Burke. Dia mengatakan suatu frasa yang sangat terkenal, kalimatnya sangat terkenal, mungkin exactly tidak seperti ini, tapi karena sudah sering diulang-ulang oleh orang, kira-kira begini bunyinya.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men not do nothing. Atau satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang baik memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Saudara, kalimat ini memang bukan bicara tentang silence is golden yang umumnya kita pahami ya. Edmund Burke ini sedang mengkritik rusaknya sistem parlementer di Inggris pada zaman itu yang gampang disuap, bisa melakukan konspirasi, dan banyak orang-orang baik memilih diam walaupun ketidakadilan terjadi di sana. Bahkan banyak orang-orang baik memilih mundur dari parlemen. Disinilah kemudian Burke ingin mengatakan bahwa kejahatan politik itu bisa menang bukan karena yang jahat banyak, tapi karena yang baik memilih untuk diam dan berjalan meninggalkan. Saudara, hari ini pun kita bisa ada dalam kedudukan yang takut untuk mengecewakan. Takut kita mengungkapkan kebenaran karena kita takut sama orang. Kita takut akan reaksi orang, apalagi hari ini kita hidup di mana orang tuh gampang banget tersinggung ya. Di zaman ini heran sekali, orang gampang tersinggung. Kita ngomong sedikit, dia bisa tersinggung. Kita kasih komen sedikit, dia bisa marah. Marahnya bisa panjang sekali. Orang sekarang tidak mau dikasih tahu kesalahannya. Tidak mau dibukakan kesalahannya. Kalau mau kasih tahu kesalahanku, sampaikan di tempat yang namanya safe space. Terkenal tuh kata-kata itu di kalangan anak muda. Itu dipakai untuk mengatakan kamu jangan kasih tahu aku. Aku butuh safe space. Tapi safe space ini adalah tempat yang absolut. Gak boleh ketahuan siapa-siapa. Gak boleh ketahuan siapa-siapa. Kalau aku cerita dosaku, udah diem aja. Jadilah safe space. Saudara, hari ini kita bertemu dengan seorang yang berani menyampaikan kebenaran bukan di safe space. Tapi di tempat yang sangat terbuka. Karena ada suatu kejahatan yang juga dilakukan terbuka. Kelihatan benar, jelas, nyata, semua orang bisa melihat. Dia tidak memilih untuk diam. Dia tidak membiarkan kejahatan itu berlangsung. Dia memilih mengatakannya. Walaupun dia tahu ada harga yang mahal yang harus dia berikan. Di tengah rezim yang begitu rusak, begitu korup, begitu amoral, dia berani berdiri menyuarakan kebenaran. Saudara, inilah Yohanes Pembaptis. Kisahnya tuh tragis. Kadang kita perlu dengar cerita tragis. Karena cerita-cerita tragis itu membuat kita berpikir. Daripada cerita yang happy ending. Yang hanya membuat kita tersenyum-senyum tapi tidak membuat kita belajar. Mari kita belajar apa arti memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Fearless. Saudara, kisah ini terjadi di masa pemerintahan Herodes Antipas. Nama Herodes mungkin sering muncul, tapi ketahuilah bahwa tidak selalu Herodes yang kita pikir adalah Herodes yang dimaksud di situ. Seperti Herodes yang muncul di sekarang. Kita mungkin lebih kenal Herodes yang muncul ketika Yesus lahir di Bethlehem. Seorang raja orang Yahudi, menyebut dirinya raja orang Yahudi, yang sangat lalim, sedikit paranoid, banyak juga paranoidnya, yang sangat kejam, di mana dia bisa membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, membunuh orang-orang yang tidak suka sama dia atau menghambat pemerintahan dia. Kita tahu Herodes Agung yang seperti ini di dalam kisah kelahirannya Tuhan Yesus. Tapi bukan Herodes itu yang ada di Markus ini, saudara. Herodes itu adalah Herodesnya bapaknya. Jadi ini adalah anaknya Herodes Agung. Saudara, dalam kisah yang kita baca ini, Herodes Antipas juga dikenal karena kekejamannya. Bahkan juga dengan gaya hidupnya yang amoral, asusila. Jadi saudara bayangkan di tengah-tengah kebisuan orang-orang di sekitar dia tentang gaya hidupnya yang amoral ini, Yohanes berani berdiri dan mengatakan dengan terbuka, tegur dia. Sebenarnya apa yang dilakukan Herodes Antipas? Sampai-sampai Yohanes itu berani menegur dia. Saudara perhatikan ini ya. Jadi Herodes Agung itu punya 3 anak. Aristobulus, lalu Filipus,
lalu Antipas. Nah, kalau yang kita baca ini adalah Antipas, yang kita baca di Markus 6 ini dan juga di Matius 14. Dia adalah Antipas. Waktu Herodes Agung itu mati, nggak lama setelah Tuhan Yesus lahir, ya, setelah anak-anak di Bethlehem dibunuh-bunuhin, dia kemudian di dalam paranoia dia mati, dia membagi daerah wilayahnya itu kepada 3 anak-anaknya, ya, Aristobulus, Filipus, dan Antipas. Makanya dia tidak bisa disebut sebagai raja. Makanya Markus di Matius juga dikatakan dia adalah raja wilayah. The tetrah. Raja wilayah, bukan raja seperti raja pada umumnya. Antipas hanya dapat 1/4 dari semuanya. Aristobulus yang lebih banyak. Nah, Aristobulus itu punya anak namanya Herodias, anak perempuan. Lalu Herodias menikah dengan Filipus. Berarti menikahnya sama Uncle Philip, ya. Ini pamannya nih, anaknya Aristobulus, memang beda ibu mereka. Nikah sama uncle-nya, namanya Uncle Philip. Ya. Nah, suatu kali Antipas, jadi kakak beradik nih Antipas sama Filipus, jalan-jalan main ke rumah Filipus, ke istananya, bertemu dengan Herodias. Udah lama kali dia nggak ngeliat Herodias, dulu masih bayi, sekarang sudah dewasa. Jatuh cintalah mereka. Istrinya Filipus ini dengan Antipas jatuh cinta. Antipas pada waktu itu sudah punya istri, seorang putri dari Arab. Begitu jatuh cinta sama Herodias, dia putus itu, dia ceraikan princess dari Arab itu, dia kembaliin kepada bapaknya, lalu mereka menikah. Jadi saudara bayangkan, Herodes Antipas ini menikah dengan mantan istri saudaranya yang juga keponakannya. Saudara mulai berpikir, serem ini. But it happens. Kejadiannya seperti itu. Saudara, begitu bobroknya yang terjadi di istana, di dalam kepemimpinan orang pada waktu itu. Dan Yohanes tidak memilih diam. Di ayat 18 dia berkali-kali mengatakan kepada Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Itu berkali-kali, itu bukan cuma sekali, saudara. Alkitab mengatakan berkali-kali. Dia menegur berkali-kali. Saudara, mengapa pernikahan ini tidak boleh? Tentu tidak boleh. Dia bicara atas nama hukum Yahudi. Karena Herodes mengaku dirinya adalah raja orang Yahudi. Sehingga Yohanes mengkonfrontasi hal ini dengan hukum Yahudi. Bahwa pernikahan itu tidak pantas. Yohanes mendesak Herodes untuk bertobat. Saudara, kalau ingat, sejak pertama kali Yohanes Pembaptis muncul di Sungai Yordan, berita yang dia sampaikan adalah bertobatlah. Dia tidak hanya bicara di depan banyak orang, tapi dia masuk ke lingkungan istana dan mengatakan kepada Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Dengan kata lain, dia juga mau mengatakan kepada Herodes, bertobatlah. Nah, saudara, ini memang tugas seorang nabi, ya. Yohanes menyadari bahwa menegur dosa dan menegakkan kebenaran itu bisa membuat orang tidak nyaman, saudara. Gak nyaman, gak suka. Tapi kita harus ingat bahwa menyatakan kebenaran di dalam dirinya dapat menjadi suatu tindakan kasih. Saya harus ulang kata-kata ini, saudara. Menyatakan kebenaran di dalam dirinya, walaupun itu seringkali tidak membuat orang tidak nyaman, orang tidak suka, tapi sesungguhnya itu dapat menjadi suatu tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat Anda lakukan kepada orang yang engkau kasihi adalah telling the truth. Telling the truth. Menjadi orang yang jujur. Tentu penyampaiannya bisa mengikuti nasihat pengkhotbah. Ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk bicara. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Samuel memikirkan waktu yang tepat untuk bicara kepada Raja Saul. Karena dia raja, bagaimanapun juga. Elia memikirkan waktu yang tepat untuk bicara konfrontasi dengan Raja Ahab dan istrinya yang kejam itu. Nathan memikirkan waktu yang tepat untuk bicara kepada Raja Daud terkait dosa perselingkuhannya. Saudara, semua orang-orang ini bicara dan mereka tidak memilih diam.
mereka memilih bicara. Mereka juga tahu kok apa akibatnya, apa resikonya berbicara. Yohanes juga pasti tahu apa yang terjadi padanya ketika dia berbicara. Berbicara itu ada konsekuensinya, saudara. Tapi dia tidak takut, Mengapa Yohanes tidak takut? Dari mana sumber keberaniannya? Saudara, mari kita perhatikan begini. Ya, Herodes, kalau kita melihat Herodes itu adalah gambaran pemimpin yang dikendalikan oleh ketakutan pada manusia. Dia takut sama istri, udah jelas. Ya, takut sama istrinya. Herodias tidak suka dengan teguran Yohanes. Dia dendam dengan teguran itu. Dia menolak teguran itu. Dan demi istrinya inilah, maka kemudian Herodes menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Jadi Yohanes itu ditangkap bukan karena dia tahanan politik, bukan karena dia melanggar peraturan, enggak. Karena mulutnya mengatakan kebenaran. Dan istrinya ini tidak suka. Herodes juga takut sama Yohanes. Mengapa saya bilang dia takut sama Yohanes? Mengapa raja yang kejam seperti Herodes bisa takut sama Yohanes? Saudara, dia tuh bisa merasakan bahwa orang ini orang benar. Bahwa orang ini orang baik. Kenapa bisa begitu? Itulah yang disebut dengan hati nurani. Hanya hati nurani yang bisa mengikat, menghalau kejahatan. Hanya hati nurani yang bisa menggoncangkan, membatasi kejahatan manusia. Herodes tahu orang ini benar. Hati nuraninya mengatakan ini orang benar. Jadi walaupun dia ingin membunuhnya, dia takut. Dia takut dia salah. Jadi supaya Herodias ini, istrinya yang dia takuti ini bisa tetap senang, dia tangkaplah Yohanes, dia keep di penjara. Enggak dibunuh, dia taruh di penjara. Supaya Herodias, dia pikir supaya ntar mungkin marahnya menurun kali ya. Dia tunggu tapi dia tidak bunuh seperti yang diinginkan oleh Herodias. Herodes juga takut pada orang banyak. Dia takut kehilangan muka di depan orang banyak. Dia takut kehilangan popularitas di depan orang banyak. Saudara lihat di dalam bacaan kita tadi. Ketika perayaan hari ulang tahunnya dihadiri oleh tamu-tamu yang hebat. Kalangan bangsawan, pemuka masyarakat. Lalu kemudian datanglah anak perempuan Herodias. Berarti anak tirinya ya. Yang masih remaja, masih belia. Remaja putri ini dikasih prom sama ibunya. Supaya menari di depan Herodes dan di depan tamu-tamunya yang orang hebat itu. Saudara, ini bukan tarian balet. Ini bukan tarian penyambutan tamu. Tapi ini adalah tarian yang memang sengaja disajikan untuk membangkitkan gairah. Membangkitkan hasrat. Menyenangkan Herodes dan tamu-tamunya. Dan benar saja. Dikatakan Herodes begitu senang, saudara. Dan saking senangnya dia mengatakan, apa saja yang kau minta dariku, kuberikan kepadamu. Lalu ada ungkapan yang penting sekali ini. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Wah, ini udah permintaan yang sangat hebat, saudara. Kepada anak perempuan remaja ini, dia mengatakan, apa saja yang kau minta dariku, kuberikan padamu. Yang paling hebat sekalipun, yaitu setengah dari kerajaanku. Nah saudara, ini sumpah yang dia katakan di depan orang. Saking senangnya dia. Saking hasratnya telah dipuaskan dengan tarian oleh anak gadisnya itu. Dan dia bersumpah di depan tamu-tamunya dan ternyata bukan kerajaan yang diminta oleh putrinya. Bukan wilayah yang diminta oleh putrinya. Tapi putrinya atas permintaan ibunya minta kepalanya Yohanes dipotong dan kemudian ditaruh di atas nampan kira-kira. Saudara, ini permintaan yang mengerikan dari seorang anak perempuan yang masih remaja atas perintah ibunya yang mengerikan juga. Saudara, kita tahu di situ Herodes takut sama orang banyak. Dia takut sama orang banyak. Dan akhirnya dia harus melakukan apa yang dia sudah janjikan. Tapi kita lihat di ayat 26 dikatakan sangat sedihlah hati raja. Dia sedih. Karena dia tahu dalam hati nuraninya bahwa orang ini orang benar. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolak.
Lihat saudara, dia takut sama orang banyak. Akhirnya Yohanes yang dia sudah keep selama ini di penjara oleh Herodes, kemudian dipenggal dan diserahkan kepada ibu tirinya, dan anak tirinya menyerahkan kepada Herodias, istrinya. Saudara, objek ketakutan Herodes jelas di sini. Manusia, istrinya, Yohanes ya sebagai manusia, dan juga orang banyak. Dia takut kepada orang. Sebaliknya Yohanes tidak begitu. Yohanes hanya takut pada Tuhan. Hidupnya dia sudah baktikan sejak dia masih kecil, sejak dia masih muda. Dia baktikan hanya untuk Tuhan. Ketika Yohanes memilih takut akan Tuhan, maka tidak ada satupun yang menakutkan di hadapannya. Dia tidak punya rasa takut pada apapun juga, karena dia hanya takut pada Tuhan. Saudara, saya rasa ini prinsip yang sangat sederhana, tapi mendalam dan penting untuk kita pikirkan pagi ini. Jika kita bersedia berlutut di hadapan Tuhan, maka kita bisa berdiri tegak menghadapi siapapun. Ini rahasia dari keberanian Yohanes ketika dia bersedia berlutut di hadapan Tuhan. Dia tegak berdiri menghadapi siapapun. Saudara, keberanian untuk menyuarakan kebenaran itu selalu menuntut bayaran. Selalu ada harga yang harus diberikan. Dunia ini akan selalu membenci suara-suara yang mengekspos kesalahan. Orang-orang di sekitar kita tidak suka dibuka dosanya. Orang-orang di sekitar kita tidak suka dibuka kesalahannya. Enggak suka, enggak terima. Sayangnya hal ini seringkali justru membuat kita sebagai orang-orang Kristen yang saya bisa katakan pengecut, enggak punya keberanian. Dan kita seringkali berlindung di balik kata kasih. Kasih. Dan kita berkata, saya tidak mau menegurlah, saya kasihan sama dia. Saya ingin mengasihi dia sajalah, saya nggak usah tegur dosanya. Padahal jika kita tidak mau membagikan teguran atau dosa karena takut dibenci, itu bukan kasih. Itu sama sekali bukan kasih. Anda diam bukan karena Anda mengasihi orang itu. Itu sudah pasti. Anda diam karena Anda mencintai kenyamanan diri sendiri. Anda diam karena Anda mencintai hidup Anda sendiri. Anda takut kehilangan reputasi. Anda takut hilang persahabatan mungkin. Saudara-saudara, sepanjang sejarah, kekristenan itu dibangun di atas para martir. Yang tidak pernah bungkam, yang tidak pernah membungkamkan kebenaran. Nabi Yesaya digergaji menjadi 2. Stefanus dirajam batu. Petrus disalib terbalik. Yohanes dipenggal. Itu bukan sekedar kisah buat kita. Itu bukan sekadar kisah sekolah minggu yang kita tahu. Itu adalah bagian dari sejarah iman kita. Imannya seharusnya menjadi iman kita juga. Yang mereka imani adalah apa yang kita imani juga. Iman yang seperti itu juga lah yang harus kita miliki, saudara-saudara. Kita harus siap menghadapi konsekuensi saat kita menyatakan kebenaran. Ada suatu film yang pernah saya tonton, ya. Ini film lama. Kalau saudara masih anak-anak tahun 2000-an lahirnya mungkin gak pernah tahu film ini, tapi Anda tahu sejarahnya. Ini produksi HBO. Film ini tentang perang saudara di Rwanda pada tahun 1994 ya film itu. Di mana ada 2 suku yang bersaudara, antara suku Hutu dan suku Tutsi. Mereka berperang itu bukan karena agama, bukan karena ras. Tapi ada satu konstruksi sosial yang dibangun oleh koloni pada waktu itu. Sehingga mereka dendam satu sama lain. Antara suku Hutu dan Tutsi ini. Jadi mereka selalu membenci. Ya, ini akibat dari kolonialisme, mereka membenci satu sama lain. Nah, film ini mengisahkan tragedi 100 hari pecahnya perang saudara di Rwanda. Yang mengakibatkan hampir 1 juta orang mati. Jadi mereka bunuh-bunuhan satu sama lain, padahal mereka ini saudara. Saudara, saya mengingat film ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara. Yang saya ingat sebenarnya bukan cuma filmnya, tapi ketika film itu dibuka, scene pertama yang muncul adalah pidatonya Martin Luther King Jr.
yang sebenarnya ini adalah dia ungkapkan di salah satu pidatonya ya. Quotes-nya begini katakan, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." Pada akhirnya bukan kata-kata musuh yang kita ingat, tapi diamnya sahabat-sahabat kita. Saudara, kalimat ini diletakkan di dalam film itu sebagai sebuah tamparan keras di awal untuk komunitas internasional yang pada saat itu diam saja. Ada dua suku yang berperang satu sama lain, bunuh-bunuhan, orang mati bertebaran di tengah-tengah jalan. Hampir 1 juta nyawa melayang dalam waktu 100 hari. Semua orang diam, bahkan pasukan perdamaian juga ditarik dari sana. Tidak ada satu negara pun yang membantu. Dunia diam dalam 100 hari itu. Saudara, waktu saya bikin khotbah saya ingat ini, lalu saya berpikir begini, saya yakin Tuhan juga meminta kita untuk tidak menjadi sahabat yang diam ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi di hadapan kita. Diam itu seringkali menyakitkan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melihat ketidakadilan di tempat kerja kita, ketika kita melihat rekan kita melakukan hal yang salah, melakukan penyimpangan, ketika kita melihat anggota keluarga kita melakukan hal yang tidak baik, dalam rumah tangganya kah, dalam relasinya kah, atau ketika kita melihat sesama kita ditindas, lalu kita memilih diam. Dengan alasan, yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, yang penting pelayanan saya tidak terganggu, yang penting kedudukan saya tidak dikutak-atik. Maka kita sedang menjadi sahabat yang mengecewakan Tuhan. Saudara, kebungkaman kita itu adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Saya bisa katakan begitu. Dan Yohanes Pembaptis menolak untuk diam. Dia bisa saja memilih aman di padang gurun, memberikan pengajarannya dari sana. Dia bisa saja tetap terus khotbah di pinggir sungai Yordan, membaptis orang banyak, dan mengabaikan apa yang terjadi di istananya Herodes. Toh Herodes bukan jemaatnya, mungkin dia bilang begitu. Toh itu urusan domestik, itu urusan rumah tangga orang, bisa saja dia berpikir begitu. Tapi Yohanes tahu, saudara, ketika dosa seorang pemimpin dibiarkan tanpa teguran, seluruh bangsa sedang dituntun menuju kehancuran. Itu yang dipikirkan oleh Yohanes sejak dia pertama kali muncul di dalam Injil. Dikatakan bagaimana penguasa-penguasa yang hidup di zaman dia itu bertolak belakang dengan Tuhan. Dan Yohanes ini mengasihi bangsanya, dia menghormati hukum Allah, karena itu dia berbicara. Dan dunia mengingat Yohanes bukan sebagai korban yang kalah, melainkan sebagai suara yang menang. Suara yang menang mengatasi maut. Kepalanya boleh dipenggal, tetapi suaranya, kebenarannya tetap hidup dan bergema. Melintasi abad, saudara. Bahkan sampai kita bisa dengar hari ini di telinga kita hari ini. Di dalam pikiran-pikiran kita sekarang. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Saudara yang kekasih, hari ini kita ditantang gini. Siapakah yang menjadi objek ketakutan kita? Apakah kita seperti Herodes yang dikendalikan oleh ketakutan akan opini orang? Takut kehilangan muka, takut kehilangan kenyamanan, hingga kita rela mengorbankan kebenaran dan membunuh hati nurani. Hati nurani yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk membatasi kejahatan, itu pun juga kita bunuh sendiri. Gara-gara kita takut sama orang. Atau kita mau belajar seperti Yohanes Pembaptis yang hanya takut akan Tuhan. Sehingga dia memiliki keberanian untuk mampu berdiri menyatakan yang benar di tengah-tengah generasinya. Saudara, menyatakan kebenaran, fearless truth telling. Itu tidak selalu harus berteriak-teriak di jalanan, enggak demikian. Seperti para nabi yang tadi kita sebutkan. Samuel, Elia, Nathan. Itu berarti kita melatih kepekaan kita untuk berbicara pada waktu yang tepat. Berbicara dengan tepat, berbicara dengan jujur, berbicara dengan keberanian. Jangan lagi bersembunyi di balik tameng safe space.
atau kasih yang semu. Yang sebenarnya hanyalah topeng dari ketakutan kita. Saudara ingat tadi kalimat Edmund Burke di awal tadi saya. Kejahatan menang bukan karena orang jahat begitu banyak, tapi karena orang baik memilih diam. Mari pastikan ketika sejarah hidup kita ditulis kelak, orang ingat kita sebagai orang yang seperti apa. Orang yang hanya diam saja atau orang yang berani menyatakan kebenaran. Jika hari-hari ini Tuhan sedang menggerakkan hati nurani Anda untuk menegur seseorang, menyampaikan kesalahannya, menyampaikan pertobatan kepadanya, berdoalah hari ini supaya Tuhan memberikan keberanian kepadamu. Berdoalah pada hari ini supaya Tuhan menuntunmu untuk menyampaikan pada waktunya yang tepat. Gak ada kekuatan yang bisa kita dapatkan selain bersujud di hadapan Allah. Maka kita akan mampu berdiri tegak menghadapi siapapun di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk tidak membungkamkan kebenaran. Kami mau belajar berani menyatakan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya mencari aman, mencari nyaman. Kami mau menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun itu sulit. Oleh karena itu kami bersujud di hadapan Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya hari ini juga kami mau belajar. Bagaimana kami menyampaikan itu. Sebagai bentuk cinta kasih kami kepada saudara kami. Kepada rekan-rekan kerja kami. Rekan pelayanan kami. Teman-teman kami, sahabat kami. Kami tidak mau menjadi sahabat yang diam. Tapi kami mau menjadi sahabat yang mengasihi dengan tulus. Mau menyatakan kebenaran kepada mereka. Terima kasih. Hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang dapat memampukan kami berdiri tegak menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.